Setelah melewati tahap terakhir, mereka yang mewakili dinasti Agung bersiap memasuki medan perang kuno. Medan perang kuno di dalamnya tersembunyi banyak harta warisan dan warisan kuno. Kemudian sekte-sekte besar bersatu dan menjadikan tempat pertempuran 100 dinasti. Seluruh wilayah timur berpartisipasi dalam pertarungan dinasti ini. Meski dinasti Agung yang tidak terlalu kuat, namun Kaisar percaya terhadap kekuatan mereka. Selama bekerja sama dengan tulus pasti menemukan peluang besar di medan perang kuno. Kaisar meminta mereka untuk segera bersiap. Lin Fan berpesan pada Lindong dan Lilantian. Saat memasuki medan perang kuno, mereka diminta untuk mengesampingkan dendam pribadi demi kebanggaan klan Lin. Tak lupa Kaisar berpesan pada Molin bahwa pencapaian di pertarungan 100 dinasti mempengaruhi kejayaan atau kemunduran dinasti Agung Yan. Sebagai seorang pangeran dinasti Agung Yan, pastikan memimpin semua orang untuk berjuang mendapatkan kesempatan memasuki sekte besar. Selain itu, Kaisar meminta Molin berusaha berhubungan baik dengan Lindong. Bukan tanpa sebab bahwa tepat 3 tahun lalu Lindong tidak bisa melawan tekanan Lilantian. Setelah melihat situasi di kolam roh suci, mungkin saja Lindong bisa membantu dinasti Agung Yan. Di saat portal telah muncul, Kaisar meminta mereka untuk berangkat memasuki medan perang kuno. Kaisar juga berpesan bahwa di medan perang kuno selain monster ganas, juga harus berhati-hati terhadap praktisi dari dinasti lain. Mereka barulah ancaman terbesar. Sesampai di medan perang kuno, Manshan merasakan udara terasa mengandung kekuatan Yuan yang kuat. Saat itu juga Lindong melihat suatu tempat berada di atas langit. Kemudian Molin mengatakan bahwa tempat tersebut untuk sekarang mereka belum bisa masuki. Alasannya bahwa yang bisa masuk yang telah mencapai ranah nirvana. Maka dari itu untuk mencapai ranah nirvana, Molin mengatakan perlu proses dan tinggal di medan perang selama setahun. Setelah mencapai ranah nirvana, berhak menuju tempat tersebut dan mendapatkan kesempatan masuk sekte besar. Seketika Xiaoyan mendeteksi adanya monster yang mendekat. Dengan sigap Xiaoyan berubah wujud. Manshan mengira hanyalah monster biasa dan menganggap hewan peliharaan Lindong terlalu waspada. Namun Molin meminta tetap waspada bahwa monster di medan perang kuno jarang bertindak sendirian. Benar saja, gerombolan monster mulai mendekat dan menyerang mereka. Setelah mengalahkan para monster, mereka menyerap kekuatannya. Tak disangka di dalam tubuh monster terdapat pil nirvana. Setelah mendapatkan pil nirvana, Manshan mengira untuk mengumpulkan pil nirvana di medan perang kuno tidaklah sulit. Energi Yuan di medan perang kuno sangatlah melimpah di saat waktu siang hari dan sangat bermanfaat untuk pelatihan mereka. Namun saat malam, energi Yuan akan berubah menjadi energi jahat, membuat menekan kekuatan mereka. Bukan hanya itu saja, saat malam hari gerombolan para monster di bawah pengaruh energi jahat menjadi lebih ganas dan kuat. Kondisi itu bahkan praktisi puncak ranah manifestasi jika bertemu gerombolan monster saat malam hari sulit bertahan hidup. Maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut, Molin meminta segera mencari tempat berlindung sebelum hari mulai gelap. Dengan begitu mereka bisa selamat dari malam yang berbahaya. Akhirnya mereka melihat tempat yang terlihat seperti kota yang bisa dijadikan tempat berlindung. Setelah sampai di tempat tersebut, ternyata hanya tembok bangunan kuno. Setidaknya bisa dijadikan tempat mereka berlindung. Di luar terlihat banyak praktisi yang berada di tempat tersebut. Para praktisi dihadang Xiang Huang dari praktisi dinasti Sheng Guang. Para praktisi dinasti Sheng Guang telah mengklaim tempat kota milik mereka dengan alasan mereka terlebih dahulu menempatinya. Praktisi dinasti Sheng Guang meminta praktisi dari dinasti lain jika ingin masuk mereka harus membayar dengan 10 pil nirvana. Namun para praktisi yang ingin masuk menganggap bahwa praktisi dinasti Sheng Guang hanya lebih dahulu dari mereka. Dengan begitu para praktisi yang baru datang mencoba memaksa masuk. Seketika datang Jinmu, praktisi senior dinasti Sheng Guang, menyerang mereka yang memaksa masuk. Dengan sangat cepat ia memusnahkan mereka. Jinmu meminta para praktisi yang ingin masuk di tempat kota. Ia meminta para praktisi harus mengikuti aturan dinasti Sheng Guang. Kalau tidak akan bernasib sama seperti praktisi tadi yang memaksa masuk.
Menyadari Jinmu telah mencapai ranah nirvana setengah langkah, mereka tidak ada pilihan lain selain patuh terhadap dinasti Sengguang. Lindong tidak tinggal diam, ia akan melawannya, namun ditahan Molin. Molin menyadari bahwa mereka adalah praktisi ranah nirvana setengah langkah, maka dari itu ia meminta untuk tidak mencari masalah dengan mereka. Tidak ada pilihan lain selain bersedia memberikan pil nirvana daripada menghadapi monster di malam hari. Dipastikan tewas, yang terpenting bisa masuk di kota dan selamat. Di dalam terlihat tembok kota rusak parah. Mereka tidak yakin bisa menahan serangan monster. Saat malam hari mereka merasakan energi Yuan terasa melemah. Hanya Lindong dan Lilang Tian yang tidak merasakan apa-apa, dikarenakan Lindong dan Lilang Tian dilindungi oleh roh yang berada dalam tubuhnya. Seketika terjadi goncangan, ternyata berasal dari serangan gerombolan monster yang datang menuju tempat mereka. Tepat berada di luar, Jinmu bersama juniornya telah melihat gerombolan monster datang menyerang. Kemudian mereka mengeluarkan kekuatan pelindung. Kekuatan pelindung tidak dapat ditembus gerombolan monster, namun para monster dapat masuk ke dalam kota dengan melewati celah dari luar yang tidak dijangkau kekuatan pelindung. Melihat hal itu, Jinmu membiarkan para monster masuk ke dalam kota dan membiarkan para praktisi di dalam kota mengatasi serangan gerombolan monster. Yang penting tetap mempertahankan posisinya. Melihat monster telah masuk ke dalam kota, para praktisi merasa telah ditipu oleh praktisi dinasti Sengguang. Mereka berusaha mengalahkan serangan gerombolan monster supaya bisa bertahan. Semakin lama semakin banyak serangan gerombolan monster. Saat itu juga Lindong bertemu dengan seorang wanita. Lindong melihat monster akan menyerang wanita tersebut. Dengan cepat Lindong menyelamatkan wanita tersebut. Di luar, para murid dinasti Sengguang mulai melemah. Sebabnya energi jahat di medan perang kuno terlalu kuat, membuat para murid hampir tidak bisa bertahan. Jinmu meminta untuk tetap bertahan sampai matahari terbit supaya menang. Tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan, membuat gerombolan monster seketika mundur di medan perang. Entah apa yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan gerombolan monster, Lindong bertemu dengan wanita yang telah ia selamatkan. Wanita tersebut bernama Mong Holing. Holing berterima kasih pada Lindong yang telah menyelamatkannya. Berkat bantuan Lindong, ia dapat bertahan melawan gerombolan monster. Kemudian Lindong meminta Hong Li jangan sia-siakan pil nirvana setelah mengalahkan gerombolan monster. Perjuangan mereka yang telah mengalahkan gerombolan monster mendapatkan pil nirvana. Seketika itu juga praktisi dinasti Sengguang datang mengepung para praktisi yang berada di dalam. Praktisi dinasti Sengguang sangat serakah. Mereka meminta untuk menyerahkan setengah pil nirvana. Mereka tidak terima atas perlakuan praktisi dinasti Sengguang yang akan merampas hak mereka. Para praktisi telah mengalahkan gerombolan monster atas usaha mereka sendiri. Namun Jinmu menganggap bahwa mereka yang berada di dalam kota bisa bertahan hidup berkat perlindungan praktisi dinasti Sengguang. Kemudian Jinmu memberikan dua pilihan, keluar dari kota atau menyerahkan setengah pil nirvana yang didapatkan. Mendengar hal itu, Lindong tak terima atas perlakuan dinasti Sengguang yang semena-mena terhadap mereka. Lindong menyadari bahwa praktisi dinasti Sengguang hanya ingin menguasai kota, dan juga praktisi tidak minta perlindungan pada dinasti Sengguang. Lagi pula praktisi dinasti Sengguang tak mampu mencegah gerombolan monster masuk ke dalam kota. Dengan begitu praktisi dinasti Sengguang tidak berhak meminta apapun kepada mereka. Seketika membuat Xiaohuang marah pada Lindong yang berani menentang senior Jinmu. Molin meminta Lindong bahwa hal ini bisa dibicarakan dengan baik, jangan bertindak gegabah. Melihat Lindong terlihat seperti pahlawan, Jinmu melakukan serangan dan meminta untuk bersujud di hadapannya. Lindong dapat menahan serangan Jinmu dan Lindong mustahil bisa sujud di hadapannya. Kekuatan mereka terbilang seimbang. Di saat situasi yang sedang panas, tiba-tiba terdengar lagi suara yang mengerikan. Salah satu murid dinasti Sengguang melihat gerombolan monster datang kembali. Hal itu membuat Xiaohuang kebingungan kenapa bisa terjadi setelah gerombolan monster baru saja mundur, tiba-tiba datang kembali. Namun kali ini skala gerombolan monster lebih mengerikan.
Tanpa pikir panjang, Jinmu meminta praktisi lain jika ingin selamat diminta segera naik ke atas tembok kota. Lindong meminta untuk mempertahankan kota. Jika kota runtuh, tak seorang pun bisa bertahan dari gelombaran monster. Maka dari itu, para praktisi diminta untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya demi mempertahankan kota. Molin setuju. Ia mengatakan jika sarang runtuh tidak ada telur yang selamat, makanya mereka harus memperjuangkan kesempatan bertahan hidup. Melihat situasi di luar telah datang gerombolan monster, Hong Li meminta untuk bersama-sama mempertahankan tempat kota dan mendapatkan kesempatan bertahan hidup yang lebih besar. Para praktisi segera pergi menuju di atas tembok kota. Melihat gerombolan monster terlalu banyak, dinasti Shengguang tak akan mampu bertahan. Setelah para praktisi telah datang, Jinmu minta bersedia untuk bekerja sama dengan dinasti Shengguang untuk mempertahankan tempat kota. Jika berhasil mengusir gerombolan monster, maka pil nirvana bebas mereka ambil. Hal itu tidak penting bagi Lindong, yang terpenting bagaimana rencana Jinmu untuk pertahanan. Kota yang awalnya memiliki 3 lapis tembok, jika mereka bisa menempatkan orang di 2 lapis pertama, maka bisa melemahkan serangan monster. Namun dinasti Shengguang kekurangan tenaga, hanya bisa bertahan di 1 lapis tembok. Makanya 2 lapis tembok lainnya diserahkan pada mereka. Mengetahui terdapat 3 lapis tembok, hanya tembok yang mereka singgahi yang paling kokoh. Maka dari itu Lindong bersama praktisi lainnya bisa saja menjaga 2 lapis tembok lainnya, asalkan dinasti Shengguang ikut membantu. Kalau tidak, dengan apa mereka akan melindungi kota? Melihat gerombolan monster mulai mendekat, Jinmu meminta Xiang Wang bersama murid yang lain bersama-sama dan temani para praktisi. Kemudian Lindong bersama kawannya akan bertanggung jawab atas tembok pertama dan sisanya mengatasi tembok kedua. Mereka segera pergi di tugas masing-masing. Hong Li meminta Lindong untuk ikut bersamanya. Lindong tidak perlu khawatir pada Hong Li, ia cukup hebat bertarung untuk menghadapi gerombolan monster. Di sela-sela itu juga Jinmu merencanakan sesuatu hal sebelum para murid pergi di medan perang. Lindong meminta untuk memanfaatkan tembok untuk menghalangi gerombolan monster. Mereka mengeluarkan kekuatannya masing-masing untuk menghalangi gerombolan monster. Murid dinasti Shengguang yang juga berada di tempat tersebut tidak membantu Lindong dan kawannya. Ternyata rencana Jinmu di awal memberikan tugas juniornya hanya berpura-pura menahan gerombolan monster, dan Jinmu minta juniornya cari kesempatan untuk menyingkirkan Lindong. Xing Huang meminta para murid untuk bertindak jika Lindong dan kawannya telah terkuras tenaganya.